Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10. Saya hari ini berada di rumah makan jadul di seberang kota. Tapi saya sore ini bertemu dengan ibu-ibu yang aktif di masyarakat. Mereka tergabung di Aisyah Kabupaten Ketapang. Dari sebelah kiri saya dengan Ratna Herlinda sebagai Sekretaris Aisyah Kabupaten Ketapang. Yang di tengah Ibu Fauzia dalam kepengurusannya sebagai bendahara. Ya. Yang di kanan sebenarnya nggak asing buat saya, tapi silakan kenalkan. Saya Hadisa Firsyanti di BDA sebagai ketua dari Majelis Hukum dan HAM. Oke. Nah, 2 pekan lalu Aisyah Kabupaten Ketapang menyambangi sekolah-sekolah di Kabupaten Ketapang. Artinya mereka ingin merangkul remaja karena mereka melihat ada problem-problem di remaja-remaja kita. Nah, mengapa Aisyah memilih merangkul remaja ini? Silakan, siapa yang mau jawab? Sekretaris saja dulu. Alhamdulillah, kami kemarin di Aisyah memang melakukan kegiatan sosialisasi edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja di 8 sekolah. 8 sekolah itu terdiri dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMK 1, SMK 2, MAN 1 dan SMP Muhammadiyah serta SMA Muhammadiyah. Iya. Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan tersebut yang kami lakukan terutama dari sisi kesehatan dan dari sisi hukum. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman kami berdua. Ya. Nah, Ibu Fauzia, silakan Bu. Mungkin maaf sebelumnya kenapa kami memilih sekolah. Ini kami memilih sekolah itu kebetulan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten dulu kami temukan angka putus sekolah yang diakibatkan karena adanya kecelakaan atau istilahnya hamil duluan itu sangat tinggi. Bahkan dalam 1 tahun terakhir itu kalau tidak salah ada 150 lebih, sehingga membuat keprihatinan kami sebagai organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan terpanggil untuk membantu pemerintah daerah mengurangi jangan sampai terjadi hal-hal yang sebagaimana yang sudah terjadi. Maka kami ke sekolah-sekolah mengadakan sosialisasi pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja sehingga mereka tidak mencoba-coba sendiri sebelum Iya. Nah, kalau Mbak Lisa, dari kunjungan ke sekolah ini, dari 8 sekolah ini, memang adakah kasus-kasus anak yang dalam seperti yang disebutkan Ibu Fauzia tadi ditemukan kan? Secara umum memang ada bahwa kejadian itu kan sebenarnya berawal kemarin kan dari masa pandemi. Sebenarnya catatan untuk anak yang putus sekolah karena disebabkan kehamilan sebelum menikah itu memang cukup tinggi. Jadi memang yang khusus dari pimpinan daerah Aisyah kan memang harus menyasar remaja seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Memang tujuannya seperti itu, tindakan preventif yang harus dilakukan, sehingga diambillah langkah. Memang edukasi tentang kesehatan reproduksi ini memang sangat diperlukan. Ternyata memang siswa-siswi itu memang antusias juga. Nah, bahwa yang hal-hal seperti ini kita tekankan bukan pendidikan yang seks bagaimana itu ya, tapi
bagaimana preventif supaya mereka itu tidak melakukan seks bebas pada usia-usia remaja ini. Karena kita kaitkan juga mungkin dengan pemberitaan terbaru bahwa kondisi penderita HIV/AIDS juga di Ketapang kan tinggi. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu kan sudah diberitakan juga bahwa yang meninggal itu lumayan ya jumlahnya. Ada sekitar 17 orang ya. 17 itu dalam tahun ini. Jadi itu bentuk keprihatinan kita, dan memang ini PDA ini memang mensinergikan supaya bisa membantu kegiatan ini, juga mendukung pemerintah daerah dalam hal pencegahan juga ya penyebaran penyakit menular, misalnya tadi akibat seks bebas pada usia remaja. Kemudian juga kami sampaikan pada saat itu bagaimana untuk kita menyetop pernikahan usia anak. Nah, kita juga mengatasinya bagaimana juga akhirnya PDA juga bisa nanti mensupport supaya IPM di Kabupaten Ketapang juga ada peningkatan. Iya. Ini model penyuluhan yang diberikan itu seperti apa sih? Apakah semacam sex education atau seperti apa? Ibu aja. Sifatnya bukan kok pendidikan seks bebas itu bukan, tapi perundang-undangan yang mengarah ke pentingnya Seks education tidak spesifik jadi Yasmin, artinya tadi kesehatan reproduksi itu kan kita juga hubungkan dengan bahwa hak kesehatan itu kan juga merupakan hak anak. Saat usia remaja ini mereka masih berada rata-rata di bawah 18 tahun, otomatis mereka masih tunduk di aturannya, segala haknya diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sehingga kita juga mendukung pemenuhan hak anak itu adalah mereka mendapatkan hak kesehatan reproduksinya. Informasi tentang itu ya. Informasinya kan mereka juga punya hak, dan pada saat dilakukan sosialisasi mereka cukup antusias, bahkan mereka juga menggunakan hak partisipasi dan untuk mengeluarkan pendapatnya bagaimana untuk mengatasi seks pranikah. Jadi ada menurut anak-anak itu, kalau dari sisi anak-anak itu ya, dari pertemuan itu mungkin Bu Linda, bagaimana menurut mereka itu untuk mencegah seks sebelum nikah ini? Ya, kalau dari pengamatan beberapa kali pertemuan ya, rata-rata boleh dibilang mereka sudah banyak yang mengerti. Tidak polos-polos benar juga. Terus beberapa pertanyaan juga memang kadang-kadang menanyakan hubungan orang tua dan anak juga bagaimana. Terus kalau yang masalah seperti yang disampaikan Ibu Lisa nih kebanyakannya seks tadi ya, seks bebas itu ternyata ya di beberapa kasus ada yang mereka sampaikan, tapi mereka menceritakan menanyakan tuh tentang temannya. Ada temannya yang begini-begini, mengatasinya apakah bisa dijerat secara hukum atau hanya cukup sanksi sosial saja. Ternyata fenomena yang ada di Ketapang ini juga seperti gunung es ya Bu ya, yang kita sangkakan baik-baik saja, ternyata di dalamnya itu banyak sekali permasalahan. Ternyata Ketapang tidak baik-baik juga. Ya, di Ketapang ini sudah sinyalir lagi ya Bu. Nah, Ibu Lisa kan pernah menjabat sebagai ketua KPAD ya, Komisi Perlindungan Anak. Sudah sering menemukan kasus-kasus ya. Bagaimana mungkin Ibu Lisa bisa lengkap? Bu Lisa, nah jadi anak-anak itu melihat misalnya kan begini, orang selalu menyatakan bahwa penyebab anak-anak itu terpapar oleh seks bebas ini karena pengaruh luar, pengaruh video, pengaruh YouTube, pengaruh macam-macam lah, media sosial. Nah, dari acuan dari ungkapan cerita mereka itu seperti apa sih sebenarnya? Anak-anak di Ketapang ini kok bisa tahu tentang seks bebas itu, atau mereka mencontoh saja di lingkungannya misalnya? Banyak sebenarnya, banyak faktor. Jadi ada yang mereka karena pengaruh media sosial, kemudian ada yang pengaruh teman,
pergaulan mereka tidak mampu membendung ya. Kalau misalnya mereka tidak melakukan yang coba-coba itu, mereka tidak dianggap keren oleh temannya. Nah, ada yang seperti itu. Dianggap seolah-olah melakukan seks pranikah itu hal yang biasa. Nah, namun mereka kurang paham. Bahkan mungkin mereka spekulasi bahwa apabila melakukan seks bebas itu tidak akan terjadi kehamilan di pernikahan itu. Tapi ternyata ya kejadian seperti itu. Nah, banyak juga kan misalnya mereka melakukan seks pranikah itu tidak berakhir pada kehamilan tidak diinginkan. Tapi walau bagaimana kita juga khawatir dengan infeksi penularan ini sebagai penyakit ya akibat hubungan bebas seperti itu. Jadi banyak faktor, ada yang mereka cuma sekedar pelarian dari kemudian ada yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Yang ini kan mungkin kita agak langka Bang Yasmin, menyebutnya KDP itu, kekerasan dalam pacaran itu jarang. Mungkin kita selama ini sering menyebutnya kasusnya persetubuhan anak. Nah, ini yang terjadi di dalam remaja itu ada yang namanya kekerasan dalam pacaran. Nah, itulah yang kemarin itu kita mungkin agak terbuka dengan mereka supaya kita berkomunikasi bagaimana mengatasi KDP ini. Nah, salah satunya akibat dari KDP itu ada yang pemaksaan terjadilah seks bebas itu. Jadi tidak serta-merta dasarnya dia menerima suka, tapi ada juga keterpaksaan. KDP itulah yang terjadi di antara mereka. Dan sekarang kayaknya KDP ini belum menjadi fokus. Iya. Tapi berlatar belakang yang kemarin saya pikir penting karena KDP itu halus nampaknya karena antar remaja, bukan kejadian kalau yang umum kan sering di dalam pemberitaan kita bahwa kasusnya persetubuhan. Artinya ada pemaksaan persetubuhan ya. Dan KDP ini bisa terjadi pemaksaan juga, tapi tidak terasa karena mereka dalam kondisinya berpacaran. Nah, itu. Dan ini yang harus disadarkan ke remaja-remaja kita. Harus diberi pemahaman lagi. Sebenarnya mereka paham dengan kesehatan reproduksi, hanya kita perlu pertajam lagi dan bahkan ada yang sebagian mereka belum paham. Kemudian bahwa ini kan mereka juga bertanya, apalah dalam kasus yang seperti KDP ini bisa juga untuk berproses secara hukum. Nah, di situ juga kita kasih pemahaman bagaimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus-kasus yang pernah ada. Berarti Aisyah masih tetap harus ke sekolah-sekolah ini. Oke. Kita stop di sini dulu, kita lanjutkan nanti. Terima kasih ibu-ibu udah memberikan keterangan bahwa kesimpulan saya dan mungkin juga masyarakat bahwa Ketapang tidak baik-baik saja untuk persoalan seks pranikah ini. Yasmin Umar untuk Sorot 10.